Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai jejak digital dan cara menguranginya. Pertama, kita bahas tentang pengertian jejak digital. Jadi, jejak digital adalah rekaman aktivitasmu di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Nah, jejak digital dapat membuat data penting termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati untuk meninggalkan jejak digital. Karena meskipun jejak digital itu sudah kita hapus, tetapi orang lain bisa menguploadnya kembali. Selanjutnya ada jenis-jenis jejak digital. Pertama, ada jejak digital pasif. Nah, jejak digital pasif ini jejak digital yang tidak sengaja kita tinggalkan. Contohnya, alamat IP ketika kita sedang membuka suatu website. Kan di website itu pasti ada alamat IP. Alamat IP kita akan tertinggal di situ. Kemudian lokasi kita. Nah, seperti kalian di HP kalian kan ada GPS. Nah, GPS itu akan terlacak ketika misalnya kalian memesan Gojek atau Grab. Nah, itu juga merupakan jejak digital. Kemudian ada jejak digital aktif. Nah, jejak digital aktif ini yang secara sadar kita tinggalkan. Contohnya, informasi yang kamu berikan ketika mengisi formulir di web. Misalnya ada formulir untuk mengisi nama kalian, kelas kalian melalui Google Form. Nah, itu akan tertinggal sebagai jejak digital aktif yang sengaja kalian tinggalkan. Lalu kemudian ada juga email. Lalu kalian menulis blog serta membuat video. Nah, itu juga merupakan jejak digital aktif atau yang sengaja kita tinggalkan. Nah, selanjutnya untuk mengurangi jejak digital, di sini ada catatan penting ya. Jadi, data digital yang pernah atau sudah kita unggah ke internet itu dapat tersimpan atau diunduh oleh orang lain. Nah, jadi data tersebut sewaktu-waktu dapat disimpan dan diunggah walaupun kita sudah menghapusnya dari histori kita. Tetapi karena orang lain tadi sudah menyimpan atau mengunduh, jadi masih tersisa jejak digitalnya. Nah, untuk mengurangi jejak digital, cara pertama yaitu dengan menggunakan media sosial dengan bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal yang berguna saja. Misalnya, kalian membuka situs-situs ruang guru seperti itu atau situs-situs belajar lainnya, Wikipedia. Kemudian, yang kedua untuk memastikan konten yang dipost atau diunggah tidak merugikan dirimu dan orang lain. Jadi kita tidak boleh memposting atau mengunggah sesuatu yang merugikan kita dan orang lain. Kemudian memastikan bahwa interaksimu meninggalkan komentar, like atau sesuatu yang positif. Jadi jangan sesuatu yang bersifat negatif atau kata-kata kasar seperti yang kita sering dengar di berita-berita itu tidak boleh. Kemudian selalu mengingat di masa depan semakin banyak orang yang melihat konten dan interaksimu di internet. Selanjutnya, membuat kata sandi atau password yang mudah diingat. Jadi jangan membuat kata sandi atau password yang terlalu rumit sehingga kalian susah untuk menghafalnya. Selanjutnya, hanya menginstal atau mengunduh aplikasi dari situs yang resmi. Jadi jangan dari situs yang bajakan karena itu bisa merugikan si pembuat aplikasi. Kemudian selanjutnya menghapus program dan media sosial yang tidak terpakai. Jadi misalnya kalian punya 10 Instagram. Nah, sedangkan kalian hanya memakai satu Instagram. Nah, itu kan tidak terpakai, tidak terlalu dibutuhkan. Jadi sebaiknya kalian hanya menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing.
Nah, selanjutnya ada istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Yang pertama itu ada browser history. Nah, browser history itu daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi. Misalnya kamu hari ini pernah mengunjungi Facebook, kemudian Bukalapak, atau Shopee, atau WhatsApp web. Nah, maka di history browser kamu itu akan terekam. Lalu selanjutnya ada cookies. Cookies ini bukan kue ya. Di sini ada berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Kemudian ada lagi public post. Nah, ini merupakan pesan atau komentar yang dapat dibaca semua orang. Seperti misalnya kalian meninggalkan komentar ketika kalian menonton di YouTube, atau misalnya kalian selesai berbelanja di Shopee, kalian meninggalkan komentar. Nah, itu merupakan contoh public post. Kemudian ada lagi geotagging, yaitu menandai lokasi keberadaanmu di internet. Seperti yang Bunda contohkan tadi, misalnya kita akan memesan Gojek atau Grab, kan di situ lokasi kita harus aktif. Nah, itu yang dinamakan geotagging. Kemudian ada foto metadata, yaitu informasi tersembunyi yang terdapat dalam sebuah foto. Nah, yang terakhir ini ada tugas. Mari berdiskusi. Pada halaman 49, kalian kerjakan di buku latihan dan kemudian hasilnya dikumpulkan ke Bunda hari ini juga. Bunda tunggu. Lalu mungkin itu saja materi yang dapat Bunda sampaikan. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas, belajar dengan tekun, dan mengulangi materi-materi yang sudah Bunda berikan. Nah, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.